Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan pinjol ya di Bincang Ayu kali ini. Baik Mas, tadi kita sudah membahas kalau ternyata banyak yang sudah melapor ya ke OJK terkait dengan pinjol ilegal. Nah, kemudian langkah-langkahnya itu seperti apa sih untuk mereka yang ingin melaporkan? Baik, jadi untuk yang terlanjur menjadi korban ya pastinya, silakan melapor kepada kami ke OJK ataupun juga bisa ke kepolisian ya. Nanti kami tergabung dalam ranah Satgas Waspada Investasi bersama 13 kementerian lembaga. Kami berkoordinasi untuk penanganan pinjol ilegal juga ya. Dan tentu nanti kalau kantor mungkin perlu sampaikan di sini, kantor kami kalau di NTB ada di Jalan Yosudarso nomor 4 ya, Malomba Empenan Mataram. Kemudian Bapak Ibu bisa hadir atau mungkin menyampaikan via surat ya. Karena kalau tadi untuk yang ilegal tidak masuk dalam layanan APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen. Nah, itu untuk kanal yang bisa dilakukan pengaduan ya kepada OJK. Oke, nah sesuai dengan tema kita hari ini, pinjol ini sebenarnya anugerah atau musibah sih gitu ya. Karena bisa dibilang pinjol ini juga tadi lahirnya karena ingin membantu beberapa kalangan yang membutuhkan pinjaman online seperti itu. Apalagi kemarin sempat COVID dan banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Nah kemudian gimana sih caranya kita atau hal apa sih yang bisa kita lakukan agar terhindar dan tidak terjerat dalam kasus pinjol ilegal? Baik. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah kita benar-benar harus selektif ya. Jika memang membutuhkan pinjaman, maka pastikan ya tentu pinjaman itu pinjaman yang produktif. Kemudian kalau mau mengakses pinjaman, pastikan industri yang kita akses adalah industri yang legal atau sudah berizin dari otoritas terkait, termasuk OJK. Nah, di sana kita bisa cek tadi daftar nama-namanya di website OJK ataupun di kontak WA OJK. Kemudian kalaupun memang perlu untuk mengakses layanan pinjol yang sudah resmi, itu juga bisa dicek di websitenya OJK. Apabila sudah menjadi korban, kita perlu sampaikan juga di sini, terlanjur meminjam pinjol ilegal. Nah, ini mungkin langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Pertama, masyarakat diharapkan untuk blokir dulu nih kontak penagihnya. Kontak penagihnya diblokir, kemudian setelah itu Bapak Ibu yang menjadi korban itu bisa meminta pendampingan dari pihak kepolisian ya, dalam hal ada ancaman penyebaran data yang bersifat pribadi ke kontak yang ada di handphone kita. Tujuannya supaya menghindari ada ancaman kekerasan berikutnya. Jika nanti beritikat untuk membayarkan hutang meskipun kepada pinjol yang ilegal, maka minta pendampingan kepada pihak kepolisian. Karena ada beberapa case di mana hutang sudah dibayarkan tapi dari pelaku masih berkelit ya, mengaku masih ada piutang yang belum dipenuhi oleh konsumen. Betul, itu biasanya kita kenal dengan gagal bayar kayak gitu-gitu. Jadi sekarang semakin banyak lagi yang menawarkan kalau ada yang gagal bayar untuk ini malah semakin menambah utang mereka seperti itu ya. Betul. Kemudian kalau dari Mas Muhammad sendiri nih, menurut Mas Muhammad apakah pinjol ini sebenarnya anugerah atau musibah sih? Baik, pinjol sendiri ya, kalau menurut saya itu adalah sebuah solusi ya, solusi atas adanya hambatan akses keuangan di tengah-tengah masyarakat. Masih ada masyarakat kita yang di daerah terjerat rentenir ya, mereka tidak punya kesempatan untuk mengakses pembiayaan atau pinjaman kepada industri formal. Mereka mau tidak mau mengakses modal produktif tersebut kepada rentenir ya. Nah, rentenir ini tentu pola-polanya sudah kita ketahui bersama. Mereka biasa tidak dilengkapi dengan perjanjian kredit, mereka juga tidak diatur terkait dengan mekanisme pembayaran, pemenuhan kewajiban, kemudian mereka juga bisa jadi melakukan penagihan-penagihan dengan ancaman. Pada saat ada layanan berbasis online seperti ini, maka ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang merasa ada keterbatasan, belum memenuhi persyaratan minimum untuk mengakses pembiayaan misalnya di perbankan, mereka bisa akses di pinjaman online. Apalagi mereka mungkin ada juga yang berdomisili di daerah-daerah yang remote atau terpencil. Namun tentu kita harus bijak dalam memilih ya, sekali lagi bijak dalam memilih. Andai kata tetap harus mengakses layanan pinjol, maka pastikan pinjol itu resmi dan terdaftar. Kalau tidak, maka kita akan masuk kepada lubang atau jerat yang berbahaya ya, yang justru pinjol ini sebenarnya adalah rentenir online
yang ilegal ya tentunya, maka mereka nanti akan menjerat kita, kita tidak bisa keluar dari jerat hutang, gali lubang tutup lubang, dan ujung-ujungnya bisa stres secara psikologis. Itu yang Betul berbahaya. sekali. Jadi untuk pemirsa nih yang ingin pinjol perlu dipertimbangkan lagi ya, dan kalau memang keadaan sudah mendesak dan mengharuskan untuk pinjol ini, mungkin bisa langsung cek di websitenya OJK tadi, www.ojk.go.id. Jadi sudah terdaftar ada beberapa pinjol yang memang legal gitu ya. Jadi jangan sampai nanti malah mau pinjol ujung-ujungnya tersiksa gitu ya, jadi stres sendiri karena pinjolnya menumpuk. Baik pemirsa, itu tadi pembahasan kita terkait dengan pinjol. Ini sebenarnya anugerah atau musibah ya, jadi tolong dipertimbangkan lagi dan perlu berhati-hati jika ingin melakukan peminjaman online. Pastikan kamu pinjamnya di pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Baik pemirsa, terima kasih telah membersamai kita di Bincang iNews hari ini, dan terima kasih Mas Muhammad atas waktunya dan informasinya terkait dengan pinjol ini. Jadi semoga kita lebih aware lagi terkait dengan pinjol di sekitar kita. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.